Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial HTML basic kita. Kali ini kita akan membahas terkait tentang HTML elemen atau elemen HTML. Untuk tutorial kali ini kita mulai saja. Elemen HTML. Sebuah elemen HTML terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Di antara keduanya terdapat konten. Di sini teman-teman bisa melihat ada tag pembuka, kemudian ada konten dan tag penutup. Dengan ciri khas tag penutup itu ada slash sebelum tag penutup ya teman-teman. Nah, kemudian konten ini berada di tengah-tengah tag pembuka dan tag penutup teman-teman. Selanjutnya, elemen HTML bersarang. Nah, keseluruhan dokumen HTML terdiri dari elemen HTML bersarang. Teman-teman bisa melihat ini adalah sebuah dokumen HTML teman-teman. Dokumen HTML merupakan sebuah elemen HTML bersarang karena dia memiliki elemen lagi ke dalam dan ke dalamnya lagi teman-teman. Seperti ini merupakan elemen HTML. Nah, di dalam elemen HTML kontennya dia memiliki elemen lagi, yaitu elemen title dan elemen body. Nah, di elemen title sendiri dia memiliki konten dan kontennya merupakan elemen, yaitu elemen head. Nah, di dalam elemen head baru dia memiliki konten elemen HTML bersarang. Begitu juga dengan body. Di dalam body dia memiliki konten, yaitu konten elemen H-1, heading 1 dan P, paragraf. Selanjutnya yaitu elemen HTML kosong. Nah, sebuah elemen yang tidak memiliki konten disebut elemen HTML kosong. Contohnya ini seperti ini teman-teman. Ada tag BR dan tag HR. Nah, tag BR ini dia tidak memiliki konten. Seharusnya kalau emang memiliki konten, di tengah-tengah di sini harusnya ada konten, kemudian tag penutup BR. Sedangkan BR tidak memiliki konten, begitu juga dengan HR. BR ini gunanya adalah untuk break atau memberhentikan sebuah line gitu teman-teman. Jadi teman-teman akan berlanjut di line berikutnya. Nah, begitu juga dengan HR. HR ini horizontal, yaitu teman-teman membuat sebuah garis horizontal ya teman-teman, melintang. Selanjutnya terkait tentang elemen HTML, yaitu HTML ini tidak case sensitif ya teman-teman. HTML bukanlah bahasa case sensitif dan HTML juga bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Hal ini dikarenakan HTML tidak memiliki kemampuan dalam membuat sebuah fungsionalitas yang dinamis. Nah, jadi HTML ini dia tidak bisa membuat sebuah fungsi. Oleh karena itu, sebuah HTML ini tidak bisa dikatakan bahasa pemrograman. Jadi HTML ini hanya sebuah language gitu ya teman-teman, sebuah language untuk sebuah bahasa teks, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, untuk pemformatan teks. Nah, contoh di sini adalah teman-teman bisa melihat ada sebuah paragraf, tag paragraf diawali dengan tag pembuka P besar dan tag penutup P kecil. Hal ini tetap berjalan di HTML karena HTML tidak memiliki case sensitif gitu teman-teman. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang HTML atribut teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui apa itu elemen HTML, kita akan berlanjut ke HTML atribut. Nah, apa itu atribut HTML? Nah, atribut HTML salah satunya ini adalah atribut href ya teman-teman. Nah, href di sini biasanya digunakan oleh tag A, di mana untuk membuat sebuah link, redirect link. Nah, contoh seperti ini. A, dia memiliki atribut href dengan isi hrefnya yaitu https s.id kemudian Rex Oktiana. Nah, ini merupakan sebuah link, short link saya yang mengarah ke channel YouTube saya. Saya membuat dengan SID ya teman-teman, website SID. Kemudian ada atribut src. Nah, src ini untuk apa? Atribut src ini source ya teman-teman. Jadi gunanya itu source content nih, yaitu dimana letak sebuah
filenya gitu teman-teman. Nah, contohnya di sini ada digunakan oleh tag image. Nah, tag image juga salah satu yang tidak memiliki tag penutup ya teman-teman. Dia merupakan bisa dibilang elemen kosong karena kontennya tidak ada, tapi dia bisa menampilkan sebuah image gitu teman-teman dengan bantuan atribut src. Nah, src sama dengan image Rexy.Octiana gini teman-teman. Nah, jadi ketika ini dipanggil, apabila datanya itu ada, maka akan ditampilkan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini apabila teman-teman tadi src di sini, ini ditampilkannya berdasarkan sesuai dengan ukuran yang ada di filenya. Nah, apabila teman-teman menambahkan width dan height atribut, nah di sini teman-teman bisa mengatur bahwasanya berapa width, berapa lebarnya, dan berapa height tingginya berapa. Biasanya satuan di dalam atribut seperti ini yaitu pixel. Teman-teman bisa custom di sini, bisa 100, 300 atau berapa, bebas terkait tentang atribut width dan height-nya ini. Width untuk mengatur lebar, dan height ini untuk mengatur ketinggiannya. Nah, kemudian atribut alt alternatif. Apa gunanya atribut alternatif ini? Gunanya atribut alternatif ini adalah apabila sebuah source tidak ditemukan, maka dia akan membuat sebuah alternatif. Alternatifnya apakah memberikan sebuah teks Rexy.Octiana di sini saya buat, atau hanya sebuah alternatif kosong. Jadi tanda petik 2 kosong gitu aja teman-teman. Nah, sehingga apabila datanya tidak ada, maka akan menampilkan Rexy.Octiana apabila ditulis seperti ini. Apabila ditulis Rexy.Octiana, dan apabila ini ditulisnya kosong, maka gambar tersebut akan kosong gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah style atribut atau atribut style. Nah, atribut style ini gunanya untuk apa? Nah, di dalam HTML kita bisa membahas tentang CSS sekaligus. Nah, CSS itu adalah bagaimana kita mendesain sebuah teks HTML-nya teman-teman. Jadi HTML yang lebih cantik lagi, bagaimana kita mendekorasi itulah teman-teman dari sebuah tampilan HTML, maka menggunakan CSS. Nah, salah satu teknik dalam CSS itu adalah inline teman-teman. Karena ada 3 teknik dalam CSS, ada eksternal, ada internal, dan salah satu lagi ada inline. Nah, salah satu atribut style ini merupakan satu tekniknya CSS, yaitu dimana gunanya ya, gimana penempatannya itu adalah inline teman-teman, karena dia berada di dalam tag HTML. Sebagai contoh di sini style sama dengan color brown. Nah, artinya adalah color ini merupakan gunanya kayak ini untuk teks ya teman-teman, untuk mewarnai teks dengan value-nya itu adalah brown. Nah, kemudian ada style background brown. Nah, ini untuk mewarnai sebuah background dengan warna coklat, kemudian dengan tinggi 100 dengan kelebaran 100. Nah, biasakan kalau kita menggunakan style, nah di dalam satuan ukuran kita tambahkan pixel ataupun bebas mau menambahkan apa, biasanya kita membuatnya itu adalah px pixel. Nah, di sini kotak warna coklat, sehingga apabila ini ditampilkan, nah ini maaf kita ubah dulu, di sini bukan p tapi div, ada keliruan typo. Nah, sehingga apabila ini ditampilkan div style background brown height 100 width 100 px ini kotak warna coklat, maka akan menampilkan sebuah kotak dengan warna coklat dengan ukuran 100 tingginya dan 100 lebarnya. Selanjutnya adalah title atribut. Nah, title atribut ini gunanya adalah apabila sebuah kursor mengarah ke konten tersebut, dia akan memberikan sebuah title. Nah, contoh apabila saya arahkan kursor ke paragraf ini, maka nanti di bawah di sininya akan ada tulisan ini contoh tooltip gitu teman-teman. Kalau teman-teman tahu tentang tooltip, mungkin teman-teman dapat gambaran tentang title ini. Jadi untuk membuat sebuah tooltip yang sederhana, teman-teman hanya membuat sebuah atribut title di dalam tag HTML itu teman-teman. Nah, kemudian ada ID. Di sini ada ID div 1, ID div 2 dengan kontennya tag
div dengan ID div1, tag div dengan ID div2. Nah, gunanya ID ini adalah untuk memberikan sebuah perbedaan di antara yang lainnya teman-teman. Sehingga apabila teman-teman ingin memformat salah satu ID, teman-teman bisa fokus misalnya di div1 atau div2. Nah, apabila kita menggunakan tag div, apabila kita menggunakan tag ID, maka tidak boleh tag yang lain menggunakan atribut ID yang sama gitu teman-teman. Misalnya di sini div ID sama dengan div1. Nah, kemudian div yang kedua ID sama dengan div1. Tentunya ini tidak dibenarkan karena sebuah ID itu adalah unik. Di dalam sebuah HTML dokumen, ID hanya cuma ada satu ya teman-teman. Jadi nggak boleh ada yang berulang-ulang, kecuali ketika kita membuat sebuah atribut kelas. Nah, apabila kita membuat sebuah atribut kelas, dia tidak akan masalah ketika kita buat seandainya div kelas sama dengan div1, kemudian kelas sama dengan div1, div berikutnya sama dengan kelas 1 gitu ya teman-teman. Sama dengan div1 gitu. Jadi tidak ada masalah kalau kelas. Tapi kalau ID tidak dibenarkan adanya sama di antara tag yang lainnya gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk atribut tipe. Nah, atribut tipe ini biasanya digunakan untuk inputan, untuk form. Jadi type di sini sebagai contoh teks, maka inputan di dalam form field input ini dia bisa menerima angka dan huruf, semuanya bisa diterima. Nah, beda halnya dengan type number. Apabila kita menggunakan type number, field di sini yang bisa kita inputkan hanya sebuah angka, sedangkan huruf A sampai Z sebagai contohnya itu tidak bisa diinputkan. Kemudian name. Nah, name atribut nama. Nah, atribut name di sini gunanya untuk apa? Gunanya adalah apabila kita membuat submit gitu teman-teman. Nah, biasanya digunakan ini di form juga, di tag input. Tag input juga ini merupakan elemen kosong ya teman-teman, karena tidak ada konten di sininya. Nah, jadi input. Nah, di sini ada name. Nah, name ini adalah gunanya adalah apabila kita membuat submit, biasanya di dalam HTML ini kemudian diproses menggunakan PHP gitu ya teman-teman, sebagai contohnya PHP. Nah, maka kita mengambil sebuah datanya, value-nya itu menggunakan atribut name. Jadi nanti di PHP yang akan diproses itu adalah name ini teman-teman, yang akan di-get-nya itu yang akan diambil datanya, name. Sehingga value yang akan kita inputkan akan sesuai dengan name-nya. Oleh karena itu, nama ini usahakan atau tidak dibenarkan dia sama teman-teman. Setiap inputan dia memiliki name masing-masing dan jangan sama gitu teman-teman di dalam satu form. Nah, kurang lebih itu adalah tadi terkait tentang HTML atribut dan elemen HTML ataupun HTML elemen. Bagi teman-teman yang kurang paham ataupun kebingungan, teman-teman bisa bertanya. Di sini kita akan membahas teori-teori terkait tentang HTML. Sampai akhirnya kita akan praktek, di mana teman-teman sudah bisa siap untuk mempraktekkan tentang HTML 5 ini. Nah, kita akan ulas kembali di sini. Kita simpulkan HTML elemen itu terdiri dari tag pembuka, kemudian ada tag penutup. Nah, kemudian elemen HTML itu merupakan elemen bersarang gitu teman-teman, HTML bersarang. Nah, kemudian elemen HTML juga ada elemen HTML kosong. Apabila sebuah elemen HTML tidak memiliki konten gitu. Karena dia hanya memiliki tag pembuka tanpa adanya tag penutup. Kemudian HTML juga tidak case sensitif, sehingga apabila kita membuatnya tidak case sensitif tetap bisa berjalan. Tapi tidak dibenarkan jika kita membuatnya tidak membuatnya sesuai gitu ya teman-teman. Apabila kita buatnya kecil, maka di sininya kecil juga teman-teman. Nah, alangkah lebih baik tag itu kita awali dengan huruf kecil karena untuk pembeda ya teman-teman. Nah, kemudian untuk HTML atribut HTML, contohnya di sini ada href yang tadi sudah dijelaskan, kemudian ada src, kemudian ada width dan height, kemudian ada alternatif, kemudian ada style, kemudian ada title, kemudian ada ID, selanjutnya ada type, name,
dan itu ya teman-teman. Masih banyak lagi contoh-contoh atribut yang belum ditampilkan di sini. Contohnya adalah sebuah atribut data yang mungkinnya nanti akan dibahas di tutorial yang lebih lanjut. Ini adalah sebuah atribut yang teman-teman perlu ketahui dasarnya teman-teman. Baiklah, untuk tutorial HTML5 ini kurang lebih cukup sampai di sini untuk terkait tentang elemen HTML dan atribut HTML. Saya akhiri tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.